Bertemu lagi di channel Tekno AW. Ya, kali ini saya akan berbagi tips dan langkah-langkah untuk pengecekan CVT ya. Apa saja yang harus dicek saat bongkar CVT, terus apa yang harus diperhatikan, komponen-komponen apa saja yang harus dicek. Nah, pertama yang paling penting itu V-pilnya ya, fan-pilnya. Untuk mengecek fan-pil tuh begini. Lihat saja pada tengah-tengah ini gerigi-geriginya ya. Sudah retak atau belum. Kalau masih tipis-tipis gini ya masih sanggup lah. Fan-pil itu indikasi atau indikator untuk penggantiannya ya. Kalau sesuai standar itu di 24.000 km. Atau saat servis begini itu bisa dicek retaknya itu sudah banyak apa belum. Kalau masih sedikit begini ya masih mampu lah untuk digunakan, tinggal konfirmasi ke pemiliknya mau ganti atau tidak. Yang pertama fan-pil, terus rollernya ini sudah peyang atau masih bagus. Terus untuk roller ini biasanya kalau untuk penggantian roller bisa satu set sama fan-pilnya ya. Kalau ini masih bagus, ini masih bisa digunakan, jadi tidak perlu ganti. Masih belum banyak peyang-peyangnya ya. Karena ini kalau tidak dicek bahaya, bisa kalau peyang sampai full ini kan dalamnya besi ya. Jika ini sudah habis besi ketemu rumah rollernya ini, nanti rumah rollernya yang rusak. Aus ini rumah rollernya ini akan aus. Jadi harus setiap servis atau setiap pengecekan CVT harus dicek ya, roller, fan-pil tuh. Terus pit slide. Ini pit slide-nya masih bagus atau tidak. Kalau pit slide, nah ini sudah kocak ya. Sudah kocak, ini bisa diakal ataupun nanti kalau pemiliknya mau ganti ya ganti saja. Karena ini kalau kocak saat mesin hidup, saat perputaran ini akan menimbulkan bunyi kledak-kledak ya. Kretak. Nah, ini bisa terjadi karena pit slide-nya ini kocak. Terus kampas gandanya ini bisa dicek ketebalan kampas gandanya ini. Ini masih bagus, masih layak untuk digunakan. Karena kalau tipis ini juga berpotensi bahaya ya. Ini nanti loncengnya atau mangkoknya ini yang kena. Nanti juga ikut aus. Terus ini seal-sealnya juga dicek. Nah, ini ada rembesan ya. Ini rembesan ini terjadi karena sealnya ini sudah mulai aus, bocor. Jadi oli dari bak oli atau dari crankcase-nya itu dalam keluar lewat ini sela-sela seal. Jadi ini sealnya nanti diganti saja karena sudah mulai rembes. Terus untuk semua CVT ini kalau masih bagus bisa dibersihkan ya. Monggo kalau mau dibersihkan pakai cairan pembersih CVT boleh. Terus pakai bensin ini juga boleh. Kalau ya wajar lah. Kalau pembersihan pakai bensin juga sudah cukup bisa untuk membersihkan semuanya. Jadi untuk CVT ini setiap servis pasti harus dicek. Itu suatu keharusan yang harus dicek, terutama di fan-pil. Terus kedua roller, pit slide, kampas ganda, terus bagian seal-sealnya itu. Mungkin kalau ada kerusakan lainnya seperti bos rumah rollernya ini bisa ya. Kalau kocak pada rumah rollernya bosnya ini itu bisa menimbulkan suara juga.
Kalau ini kocak bisa menimbulkan suara yang lumayan keras juga ya, cukup parah sih kalau parah. Kalau tidak ya masih wajar lah ya. Untuk pengecekan sepertinya cukup itu fan belt, roller, pitch slide, kampas ganda, terus seal. Terus kalau ada kerusakan lain seperti rumah roller, terus sealnya ini ganti juga bisa. Untuk seal kalau ini yang tipe KOJ, K0J itu ada dua ya. Yang seal ini kerasnya, terus ada ini seal tutup pompa olinya ini ada orangnya. Untuk semua itu cukup ya, sekitar untuk orangnya sekitar 25, terus sealnya itu 30 lah. Itu untuk penggantiannya. Kalau masih normal atau tidak rembes ya cukup dibersihkan saja, sudah cukup. Ini untuk semuanya ini kalau perawatan biasa untuk tanpa penggantian ya cukup dibersihkan, semuanya dibersihkan, terus di cek semua masih bagus atau tidak. Kalau cukup masih bagus ya cukup dibersihkan terus pasang lagi ya. Mungkin segitu untuk pengecekan CVT nya. Langkah-langkahnya tadi ya sudah ya, fan belt, roller, pitch slide, kampas ganda, terus untuk lainnya ya seal, terus rumah roller, terus ini mangkoknya itu untuk pengecekannya. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.